Kemudian aku dengar sekelumat di telingaku Rasulullah pergi sambil mukul-mukul pahanya. Tandanya apa? Tidak suka. Pahanya dipukul-pukul, pok, pok. Bukan pahanya orang loh, pahanya sendiri. Sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu kesukaannya protes. Memang manusia itu kegemarannya debat. Sama seperti orang kafir Quraisy dalam surat Yasin. Anut'imu man law yasha Allahu at'amah. Ketika Allah perintahkan mereka untuk sedekah. Untuk apa? Sedekah. Orang-orang kafir bilang apa? Anut'imu, apakah kami memberi makan? Man law sya Allahu at'ama. Orang-orang yang kalau Allah mau, Allah bisa kasih makan buat mereka. Kenapa kami yang disuruh? Kalau Allah mau, Allah yang kasih. Maka jangan nyuruh-nyuruh kami. Podo. Wes talah, kongkon sodako. Nggak usah takon. Loh, Gusti Allah kan maha kaya. Sampai sekarang pelesetannya apa? Allah tidak perlu dibela ya akhi. Loh, terus ucapannya Nabi Isa, man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kata Nabi Isa, siapa yang mau nolong saya untuk menuju kepada Allah? Hawariyun jawab apa? Kamilah ansarullah. Penolong-penolongnya siapa? Allah. Maka itulah munculnya Ansor, menolong agama Allah. Kalau model begini Pak, ya seperti yang di TV-TV nasional itu. Jangan sok belain Allah. Allah itu maha kuat. Mentolo sih. Ini tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis, tidak baca tafsirnya para ulama, tidak membaca ucapan-ucapan hikmahnya para ulama, tapi sok-sokan paling ngerti. Itulah kenapa Imam Syafi'i ngomong apa? Kalau debat bukan diskusi, lawan satu orang bodoh, saya kalah. Lawan siapa? Satu orang bodoh. Karena ini jawabannya. Tapi kalau ada 100 orang pinter, saya bisa ngalahin mereka. Karena kalau orang pinter ngerti Pak, adab dalam perdebatan, mana dalil yang boleh digunakan untuk debat, mana dalil yang bisa dipakai, mana dalil yang tidak bisa dipakai, bagaimana menghormati pendapat lawan debat. Itu kalau orang pinter ngerti. Lek wong bodoh si kata kayak yang sekarang nyebelin itu loh. Tahu yang nyebelin banget itu. Ngomong tok kan mandeke. Itu barang itu kami punya Rocky. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Itqan Yayasan 4 Mei Kecamatan Pare,
yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini kita masuk malam yang ke-28 di bulan Sya'ban. InsyaAllah umurnya Sya'ban ini 30. Jadi besar kemungkinan puasanya bareng. Besar kemungkinan puasanya bareng, tapi lebarannya yang nampaknya bakal lapang dada lagi. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqamah sampai ketemu bulan Ramadan dan ibadah dengan sempurna di bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita masuk di malam hari ini pada ayat yang ke-55 pada surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat keberapa? Maaf, 54. Malam ini kita baca 54, 55 dan 56. InsyaAllah kita akan baca 3 ayat dari surah Al-Kahfi, 54, 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Artinya, dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah, untuk beriman ketika petunjuk atau hidayah telah datang kepada mereka, dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia untuk memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali. Jadi tidak ada yang menghalangi kecuali, berarti penghalangnya apa? Ya ini nanti. Kecuali keinginan untuk menanti datangnya azab dari Allah yang telah berlalu pada umat terdahulu, atau datangnya azab kepada mereka secara nyata. Jadi tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman, tidak ada yang menghalangi mereka untuk meminta ampun kepada Allah, kecuali memang mereka nantang datangnya azab. Kecuali memang mereka nantang apa? Datangnya azab. Maka nanti kita baca, banyak orang-orang kafir itu mengatakan, sudah suruh saja Tuhanmu menurunkan azabnya. Memang nantang. Dan model-model begitu sekarang mulai apa? Berceceran, keleleran, di mana-mana mulai ada. Apa Tuhanmu itu, apa agamamu itu, mulai akeh. Kemudian ayat yang ke-55,
Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-55, wa ma mana'an nas ayyu'minu. Itu 55 ya, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk mereka beriman dan meminta ampun kepada Allah kecuali datangnya azab. 56, wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami kirimkan seorang rasul pun kecuali apa? Mubasyirin wa mundzirin, untuk memberi berita gembira dan memberikan peringatan. Berita gembira dengan syurga, peringatan dengan apa? Neraka. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang-orang kafir itu mendebat dengan apa? Dengan kebatilan mereka untuk menutupi kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan orang-orang kafir itu senengane menjadikan ayat-ayat Allah dan apa yang Allah peringatkan sebagai bahan candaan. Coba lihat, terjadi nggak sekarang? Antum pernah lihat stand up komedi nggak? Tahu stand up komedi? Komedi satu orang yang open mic itu sekarang menjadi lazim di kalangan mereka. Itu yang dipermainkan ayat Al-Quran, yang dipermainkan syariat, nyampur daging babi dengan kurma. Pernah lihat gak? Kira-kira kalau daging babi dicampur kurma jadi halal gak ya? Coba bayangin, ini kacau akhir zaman ini. Maka saya ingat omongannya Ustadz Ja'far Umar Talib rahimahullah. Beliau bilang apa? Kalau ada yang model begitu dilaporkan polisi, keliru. Wong podo katanya. Terus lapornya ke siapa? Lapornya ke pedang katanya. Lapornya ke siapa? Pedang. Nah ini kan live ini. Tapi yang ngomong bukan saya, Ustadz Ja'far. Kalau mau nuntut di kuburan sudah. Nah sudah, sekarang kita baca ayat yang ke-54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Di dalam Al-Qur'an ini Allah telah jelaskan untuk manusia segala jenis perumpamaan. Maka ada satu kitab, Al-Amthalu fil Quran, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Itu satu kitab begini. Isinya apa? Hanya masal. Masal itu perumpamaan, seperti perumpamaan kehidupan dunia, seperti air hujan yang Allah turunkan, kemudian menumbuhkan tanam-tanaman, kemudian daunnya menjadi hijau, seger, lama-lama daunnya kuning, jatuh, tertiup angin. Itu dunia. Seperti kita baru lahir, remaja, dewasa, seger, tua, lemah, lama-lama meninggal. Nah itulah Allah bikin perumpamaan. Dan Allah telah jadikan perumpamaan di dalam Al-Quran ini untuk manusia, segala sesuatu. Tapi masalahnya apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi sayangnya manusia itu hobinya apa? Mendebat. Hobinya apa? Debat. Kalau syiarnya orang zaman dulu, sami'na wa ata'na. Sekarang enggak, debat dulu. Menang kalah urusan buri, yang penting ketok kritis. Yang penting kelihatan apa? Kritis. Kalau belum berani mendebat syariat, itu kayaknya belum intelektual. Kayaknya belum pantas dibilang cendekiawan. Maka sok-sokan sekarang kalau pengen viral, kalau pengen dapat tempat, dapat kedudukan, itu kudu nyerang Islam dulu. Kalau sudah berani nyerang Islam, seakan-akan dia menunjukkan posisinya di mana, baru diambil. Ah, sini kamu ya. Kamu, saya mau nyebut tidak berani live ini. Azam. Mana Azam? Lu hilang. Mana? Oh di pos, siap, mantap. Kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir pada ayat yang ke-54. Sungguh telah kami jelaskan di dalam Al-Quran untuk manusia segala permisalan. Akan tetapi manusia adalah tukang debat. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala menjelaskan, walaqad bayyana lin-nasi fi hadzal Qur'an wa wadahna lahumul umur wa fassalnaha kay la yadhillu 'anil haqq. Allah telah jelaskan, tunjukkan, jabarkan semua
perkara yang dibutuhkan manusia. Tujuannya apa? Agar manusia tidak tersesat dari kebenaran. Dan ini bentuk rahmatnya siapa? Allah. Jadi Allah ciptakan kita, Pak. Tidak disuruh cari cara sendiri, tidak disuruh mikir sendiri. Allah ciptakan kita, Allah kasih cara. Kalau mau nikah caranya begini, kalau kurang ada syariat apa? Kalau kurang apa? Nah, susah ini. Sudah lama nampaknya tidak ngaji ya, jadi agak loadingnya agak lama ya. Kalau pengen nikah Allah ada syariatnya. Kalau istri satu dianggap kurang, Allah tambah ada syariat yang lain, namanya apa? Wahyu, ta'adud, poligami ya. Nah, Allah tunjukkan caranya. Nanti kalau orang tuanya meninggal punya harta, bagaimana baginya? Nanti kalau punya uang lebih, kepada siapa dibagikan? Bagaimana berjual beli? Apa yang diperbolehkan, mana yang dilarang? Jelas, semuanya Allah kasih. Dan ini merupakan rahmatnya Allah. Dikasih hidup, dikasih panduan. Tujuannya apa? Agar tetap selamat mulai hidup sampai kehidupan setelah kematian, supaya manusia tidak tersesat. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, Inni taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian memegang erat dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat yang lain, kitabullah wa ithri. Apa ithri? Anak turunku. Dalam riwayat yang lain. Dan itu riwayatnya juga sahih. Nah ini loh yang kadang-kadang ditutupi. Yang dibaca kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Sementara riwayat yang lain yang juga sahih tidak dibaca, kitabnya Allah dan anak turunku. Itu hadisnya sahih. Yang apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, yang jamin siapa kita tidak tersesat? Nabi Muhammad. Maka kalau ngikutin orang-orang akhir zaman ya ruwet. Tidak jelas siapa yang mau diikuti. Kita sudah ikut, dia berubah. Zaman dulu pilpres dibelanin ente-entean katut. Ya apa? Ya Allah, ingat zaman dulu ya. Siapa orangnya itu? Live. Kalau record seenak, bisa diketok-ketok live ini. Azam, live-nya di mana ini? Lah, channelnya, linknya Al-Itqan TV. Antum share linknya ya. Sudah. Wa yakhruju 'anit tariqil huda, supaya mereka tidak keluar dari jalan petunjuk. Jalan petunjuk itu apa? Ya Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan secara hidup oleh siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen selamat, ya wes contoh Nabi Muhammad, itulah gambaran Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kenapa ketika Ibunda Aisyah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad? Jawabannya Ibunda Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Selesai urusan. Akhlaknya ya Al-Quran itu. Al-Quran nyuruh adil, Nabi Muhammad adil. Al-Quran nyuruh memaafkan, Nabi Muhammad memaafkan. Al-Quran nyuruh sedekah, Nabi Muhammad sedekah. Kita ndak pilih-pilih. Sing iso dilakoni, sing gak urusan buri. Sing cocok dilakoni, sing gak cocok. Nah ini ndak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Maka tidak pantas jadi orang Islam kalau tidak mau diatur oleh aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadzal bayan wa hadzal furqan al-insanu katsirul mujadalati wal mukhasamati wal mu'aradati lil haqqi bil batil. Dalam keadaan penjelasannya sudah gamblang, wadhih, jelas. Seperti apa? Matahari di siang hari. Tetap dalam keadaan seperti itu masih ada orang yang mendebat, masih ada orang yang tidak terima, masih ada orang yang mengingkari kebenaran itu dengan cara yang batil. Yo percaya Pak, percaya.
Maaf ya, ini intermezzo, contoh saja, intermezzo. Bisa baca semua kan? Angkat tangan yang tidak ngerokok. Angkat tangan yang tidak ngerokok, yang tidak ngerokok. 1, 2. Yang tidak ngerokok, yang tidak ya. Yang ngerokok berarti lainnya ngerokok. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sudah? Coba dibungkusnya rokok tulisannya apa? Bisa baca enggak? Jelas? Ada buktinya? Terbukti. Kok sih ngerokok? Guyon, enggak usah tersinggung, santai. Nanti langsung protes. Oh Ustaz, apa hukum rokok? Sabar. Ini contoh kecil saja. Contoh yang lain. Jangan diintip lubang berbahaya. Terus ditulisi, jangan diintip lubang berbahaya. Kalau ada larangan, perasaan ya apa? Maka ada guyonannya Gus Dur. Allah yarhamu, semoga Allah merahmati dan mengampuni, amin. Guyonannya Gus Dur itu gini, Gus, ini ada fatwa baru Gus. Katanya Homer itu, nyebut merek ya, enggak usah nanti malah jadi masalah. Kalau kadar alkoholnya di bawah 1% Gus, itu enggak boleh dibilang haram karena tarafnya belum sampai haram. Kata Gus Dur apa? Waduh, kacau ini. Kenapa? Yo mali gak enak. Wong bir iku enak gara-gara haram kok. Lah saya kira gak sido haram mali. Nah, seakan-akan jadi keinginan dalam diri untuk melanggar syariat itu yang bikin manusia ini nampaknya ruwet. Wes jelas haram, malah kepingin. Sampai dibilang kalau ndak jadi haram, malah ndak enak. Istri antum halal atau haram? Halal apa haram? Halal. Qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur. Selesai. Yang sebelumnya memandang haram sekarang memandang dapat pahala. Yang sebelumnya pegangan tangan haram sekarang pegangan tangan dapat pahala. Tapi ngelihat istri bosen enggak? Ngelihat perempuan lain ya apa? Padahal haram. Itulah muncul syariat ghadzul basar, menundukkan pandangan. Kenapa? Karena sesuatu itu walaupun jelas Allah katakan haram, kalau haram pasti mendatangkan keburukan, tapi jiwa manusia wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Senengannya apa? Debat. Nah, maka jalan keselamatan itu apa? Sami'na wa ata'na. Ibu-ibu, dengerin saya di belakang. Dengar ya. Ibu-ibu punya teman janda enggak, Bu? Bu. Punya teman yang suaminya meninggal enggak? Punya. Kira-kira boleh enggak suami Anda nikah sama dia? Wah, pas hujan ya. Saya enggak dengar suaranya ibu-ibu ini. Boleh Bu suami Anda nikah sama janda tadi? Oh, kompak, bagus. Saya mau tanya, apa alasannya enggak boleh, Bu? Jadi janda enak apa enggak? Bu. Enggak dengar saya, daripada ruwet ya. Azam wis kasih kode. Ustadz live kata Azam. Ya, sabar. Pokok intinya itu, wes jelas syariatnya ada. Penghalalan dari Allah ada. Tapi karena dihalalkan ditolak, yang haram diuber. Nah ini, illa man hadallahu wa basarahu li tariqin najat, kecuali orang-orang yang memang Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah, Allah beri kemampuan untuk senantiasa mengikuti jalan kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hidayah itu yang mahal. Kenapa? Karena kita bisa duduk taklim seperti ini, kalau bukan karena pertolongan Allah tidak bisa.
Istiqomah sholat di masjid 5 waktu. Kalau tidak karena pertolongan Allah tidak bisa. Maka ini salah satu yang wajib disyukuri. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abu al-Yamani akhbarana Syu'aib an az-Zuhri akhbarani Ali ibn al-Husain an Husaina ibn Ali akhbarahu anna Ali ibn Abi Talib akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Ali bin Abi Thalib cerita, suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk rumahku dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Jadi malam-malam rumah mereka berdua sama Nabi Muhammad diapain? Diketuk. Tengah malam. Tengah malam. Faqala, maka Nabi Muhammad mengatakan, ala tusalliyani, kenapa kalian tidak sholat? Sholat apa ini? Sholat apa ini? Tahajud. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi lihat, Nabi Muhammad anak perempuannya sudah nikah, tetap diingetin, ala tusalliyan, kenapa kalian berdua tidak sholat? Kenapa diingetin seperti itu? Karena nasab tidak akan menyelamatkan. Itulah sampai Nabi Muhammad membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, untuk supaya mereka mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat. Rasulullah tanya, kenapa kalian tidak sholat? Qultu, lihat jawabannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dan ini jawaban kita, diwakili oleh siapa? Sayyiduna Ali, diwakili. Jawaban kita begitu. Jawabannya Ali, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Ya Rasul, jiwa kita ini di tangan Allah. Jadi jangan maksa-maksa dong. Karena jiwa kami ini, saya dan istri saya Fatimah, putri Anda, itu jiwa kami di tangan siapa? Di tangan Allah. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah mau membangunkan kami dibangunkan sudah. Maka kami pasti akan salat. Kalau Allah mau kami salat. Kalau Allah mau kami salat. Fansarafa hina qultu dzalika. Rasulullah lihat, ndak kakean ruwet. Dibangunin, ndak mau, ditinggal. Sudah selesai. Perempuan nangis di atas kuburan anaknya. Nabi Muhammad bilang apa? Sabar, minta pahala sama Allah. Perempuannya protes, kamu ndak kena musibah seperti yang mengenai aku. Rasulullah ndak nambahi omongan, ditinggal. Gak ruwet. Kita kandani cerekel. Nah, ndak pakai begitu. In anta illa nadhir. Tugasnya Nabi Muhammad cuma apa? Menyampaikan. Maka ndak usah ngotot, ndak usah ngotot. Tenang aja, sampaikan. Urusan ikut nggak ikut nanti di tangan siapa? Allah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak sholat karena Allah memang tidak menghendaki kami sholat. Kalau Allah menghendaki, ya pasti kami sudah bangun. Sama kan, sama yang di pinggir-pinggir jalan di waktu azan, ayo mas sholat mas. Takdiri kayak ngene mas. Sampean alhamdulillah takdiri seneng masjid mas. Lah aku takdiri seneng gitaran nih. Nah, sama apa enggak? Sama seperti kita. Kenapa gak tahajud? Belum dapat hidayah. Kenapa enggak sholat tahajud? Belum digerakkan sama Allah. Ngenteni digerakkan Gusti Allah di kuburan nanti. Iya apa enggak? Karena manusia itu punya apa? Hak pilih. Kita enggak seperti orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah itu menganggap manusia tidak punya hak untuk ikhtiar. Karena semua kehidupannya sudah diatur siapa?
Allah. Maka orang-orang Jabriyah itu kalau tidak mau sodakoh, dia tidak merasa berdosa. Allah tidak mentakdirkan saya sodakoh. Kalau tiba-tiba ketahuan dia mencuri, dia tidak merasa berdosa. Dibilang apa? Loh, Allah memang mentakdirkan saya mencuri. Keplaan, pok. Loh, lapo ngaplok aku? Allah mentakdirkan saya ngaplok kamu. Selesai. Itu Jabriyah. Sementara kita, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Hidayah Allah beri, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah semuanya dengar, tinggal mau milih jalan benar atau jalan yang salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ngikuti yang mana terserah siapa? Terserah Anda masing-masing. Nah, maka seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib bilang, ya Rasulullah, jiwa kami di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak membangunkan kami, yo kami pasti bangun. Apa artinya? Kalau kami tidur berarti Allah tidak berkehendak membangunkan kami. Bayangin. Kalau untuk kita, ini bukan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau untuk kita, males nyalahno Allah. Rumah tangganya rusak, takdir akhi, takdir. Padahal gak tahu mulai, gak tahu kerja, istri gak pernah dinafkahi, anak gak pernah diatur. Ketika rusak, takdir ya akhi, sahil, adi, easy. Ngawur ini, gak boleh begitu. Ketika Ali mengucapkan itu, Nabi Muhammad apa? Pergi. Kalau bahasa kita Pak, timbangane ruwet, tinggal pergi sama Rasulullah. Walam yarji' ilayya syai'a. Dan Rasulullah tidak balik. Thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu yaqulu. Kemudian aku dengar sekelumat di telingaku, Rasulullah pergi sambil mukul-mukul pahanya. Tandanya apa? Tidak suka. Pahanya dipukul-pukul, pok, pok. Bukan pahanya orang loh, pahanya sendiri. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu kesukaannya protes. Memang manusia itu kegemarannya debat. Sama seperti orang kafir Quraisy dalam surat Yasin. Anut'imu man law yasha Allahu at'amah. Ketika Allah perintahkan mereka untuk sedekah. Untuk apa? Sedekah. Orang-orang kafir bilang apa? Anut'imu, apakah kami memberi makan man law sya Allahu at'ama, orang-orang yang kalau Allah mau, Allah bisa kasih makan buat mereka. Kenapa kami yang disuruh? Kalau Allah mau, Allah yang kasih. Maka jangan nyuruh-nyuruh kami. Podo wes lah, kon sodako ndak usah takon. Loh, Gusti Allah kan maha kaya. Sampai sekarang pelesetannya apa? Allah tidak perlu dibela ya akhi. Loh, terus ucapannya Nabi Isa, man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kata Nabi Isa, siapa yang mau nolong saya untuk menuju kepada Allah? Hawariyun jawab apa? Kamilah ansarullah. Penolong-penolongnya siapa? Allah. Maka itulah munculnya Ansor, menolong agama Allah. Kalau model begini Pak, ya seperti yang di TV-TV nasional itu. Jangan sok belain Allah. Allah itu maha kuat. Mentolo sih. Ini tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis, tidak baca tafsirnya para ulama, tidak membaca ucapan-ucapan hikmahnya para ulama, tapi sok-sokan paling ngerti. Itulah kenapa Imam Syafi'i ngomong apa? Kalau debat bukan diskusi, lawan satu orang bodoh, saya kalah. Lawan siapa? Satu orang bodoh. Karena ini jawabannya. Tapi kalau ada 100 orang pinter, saya bisa ngalahin mereka. Karena kalau orang pinter ngerti Pak,
adab dalam perdebatan, mana dalil yang boleh digunakan untuk debat, mana dalil yang bisa dipakai, mana dalil yang tidak bisa dipakai, bagaimana menghormati pendapat lawan debat. Itu kalau orang pinter ngerti, lek wong bodoh sikat ae, kayak yang sekarang nyebelin itu loh. Tahu yang nyebelin banget itu. Ngomong tok gak ono mandeke. Itu barang itu kami punya Rocky. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah. Kita lanjutkan. Maka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini untuk siapa? Pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk siapa? Kita. Lewat episode kejadian di dalam kehidupan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Ali males, bukan. Tapi Allah menjadikan episode kehidupannya seperti itu supaya jadi pelajaran buat siapa? Buat kita. Termasuk maaf, Nabi Muhammad SAW itu sholat, Pak, sholat dengan berbagai macam gaya. Ini sudah isa ini ya. Adzan dulu ya, adzan. Nanti kita lanjut ba'dal adzan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kita lanjutkan. Wa ma mana'an nas ay yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Dan tidak ada, ayat yang ke-55, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman. Apalagi sekarang. Sekarang Pak, hampir semua perkara-perkara yang zaman dulu tidak terbuka dari Al-Quran sekarang terbuka. Gunung api di bawah laut, ada enggak? Ada. Al-Quran sudah ngomong. Zaman orang belum ngerti bagaimana nyelam sampai dasar laut. Kemudian laut yang terpisah, sini asin sini tawar. Kemudian sungai yang mengalir di bawah laut dan airnya tawar. Ya apa ini? Jadi laut di bawahnya laut, di dasarnya ada sungai dan airnya apa? Tawar. Quran sudah ngomong. Apalagi? Macam-macam sudah. Seperti orang yang tidak bisa nafas, ka'annahu yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit yang tidak bisa bernapas. Ternyata betul dalam Al-Quran. Orang itu semakin dia menjauhi bumi, kadar oksigen semakin menipis. Subhanallah. Maka artinya sekarang tidak ada yang bikin manusia itu tidak mau beriman. Idz ja'ahumul huda, ketika datang petunjuk kepada mereka, wa yastaghfiru rabbahum, dan kenapa mereka tidak mau istighfar? Nah ini masalah ini. Ini saya berhenti sampai sini sebentar. Saya kasih tahu. Ini diantara talbis iblis. Talbis iblis itu apa? Apa bahasanya itu? Siasatnya iblis atau apa? Caranya iblis untuk menyesatkan manusia. Itu apa? Iblis menjadikan manusia merasa tidak pantas beristighfar karena tikror az-dzunub, karena terulangnya dosa. Kan begini, kita berdosa, istighfar kan, insya Allah biiznillah diampuni. Kita melakukan dosa besar, istighfar, tobat, insya Allah tobatnya oleh Allah diterima. Terus terulang, terus terulang, terus terulang, sampai setan itu menjadikan kita merasa tidak pantas minta ampun, sehingga kita merasa malu sama Allah. Masa baru minggu lalu tobat, sekarang kumat. Akhirnya dia dengar pengajian, tobat lagi dia. Tidak sampai seminggu 4 hari kumat. Ini yang biasa ngerokok-ngerokok juga ini. Mandek aku ngerokok, asli mandek, sorawo, pokok mandek. Sudah sebulan 2 bulan alhamdulillah lancar. Masuk bulan keempat, jalan-jalan sama temennya, Pare, Pekalongan, Manten, mandek di rest area, temennya pesen kopi kental.
apa ada singkatannya itu, legi, kental, kopi apa? Bukan. Giras, legilan keras. Oh, kopi giras. Sudah temennya nyeruput surup, rokoknya sudah dup. Wah, ini mulai goyah ini. Aduh. Akhirnya apa? Siji. Katanya narik guys kerasa dosa. Bismillah lah. Wong ulama bilang maksimal makruh kok. Saya ngomong haram-haram itu Wahabi itu ya. Sudah maksimal makruh ini. Wena. Akhirnya hilang tobatin. Setelah itu dia oleh setan dibikin apa? Wes tala terus noae gak iso leren karuan timbang kisinan mandek kumat karuan apa? Terus nong. Padahal kemampuan yang menjadikan kita bisa berhenti merokok itu petunjuk dari Allah. Kalau ndak ditangkap ya ucul. Itulah makanya setan itu menjadikan orang yang mengulangi dosa yang sama kesekian kali, setan bikin dia merasa Allah ndak akan ngampuni kamu. Nah maka sama Allah ditanya di sini, apa yang menjadikan kalian tidak beriman dan menjadikan kalian tidak mau beristighfar? Illa kecuali sebabnya cuma ini, an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula, kecuali mereka kepingin dapat azab seperti umat zaman dahulu, seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Nabi Syuaib, seperti kaumnya Nabi Lut. Wih, hati-hati lo kampung Inggris, hati-hati lo. Mana yang ngekos di kampung Inggris? Pak Guru tanggung jawab, Pak Hasim, siapa lagi? Mana ketua RT-nya? Ada Pak RT, Pak RT? Biasa ngaji juga kan, Pak RT, Pak RW? Mana? Pak RW? Tanggung jawab lu. Oh, mana ada kos-kosan jam-jaman itu lo belajar bahasa Inggris jadi. Bahasa Inggris apa? Jam-jaman itu. Yes no ya. La haula wala quwata illa billah. Nanti diajari sama Pak Pugu insyaallah in English. Nah, sudah. Maka dibilang tidak ada yang menghalangi mereka. Hidayah ada, Al-Quran jelas, dalil jelas. Kenapa tetap tidak mau beriman? Maka karena mereka sombong, ngenteni diazab. Nunggu apa? Diazab. Dikatakan di sini, yukhbiru ta'ala an tamuruddil kafarati fi qadimiz zamani wa hadithihi. Allah menyebutkan tentang pembangkangan orang kafir zaman dulu dan zaman sekarang. Ternyata polanya sama. Polanya apa? Sama. Wis ta'ala le Islam bener kok gak menangan. Loh, ada gak omongan begitu? Wis ta'ala le sampean iku bener kok gak ditolong mbek Gusti Allah. Le aku salah kok aku seneng ae uripku. Yo kerjaan lancar, awak seger, waras. Ada gak yang ngomong begitu? Le ya ini sudah. Mereka cuma nunggu apa? Nunggu azab. Wa takdzibihim bil haqqi al bayyin al zahiri ma'a ma yushahiduna min al ayati wal athari wad dilalati al wadhihah. Dalam keadaan mereka sudah lihat ayatnya jelas, dalilnya jelas, Qur'annya, hadisnya, keadaan umat zaman dulu semuanya jelas. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Annahu mana'ahum min ittiba'i dzalika illa talabuhum an yushahidu al adzab alladhi wu'idu bihi ayanan. Karena apa? Mereka tidak akan beriman sampai mereka kepingin ngelihat azab itu dengan mata kepalanya. Coba lihat, perhatikan. Insya Allah semuanya tahu hadisnya. Orang beriman tidak akan terjatuh pada lubang yang sama berapa kali? Berapa kali? 2. Tapi ingat, untuk belajar apa perlu jatuh dulu? Enggak. Bagaimana caranya? Belajar dari orang yang pernah jatuh, supaya Anda tidak jatuh pada lubang yang sama, sehingga ketika ada orang yang bersalah, untuk dia itu kesalahan, untuk Anda dalam tanda kutip nikmat. Ingat loh ya, dalam tanda kutip. Apa nikmatnya? Allah ngasih contoh, bukan panjenengan yang dijadikan contoh. Nah maka mereka cuma kepingin melihat azab itu secara apa? Kasat mata. Kama qala ulaika li nabiyihim. Contoh surat Asy-Syu'ara 187.
Mereka mengatakan apa? Fa'asqit 'alaina qisafan minas sama'i in kunta minas shadiqin. Ada umat ngomong sama nabinya, wis tak lagi ini aja nabi, enggak usah ngotot. Kalau kamu benar, mintalah kepada Allah untuk menurunkan dari langit gumpalan kepada kami. Coba nantang enggak ini? Jadi kalau kamu benar, tidak usah baca ayat lah, tidak usah baca dalil, tidak usah menceritakan kisah zaman dulu. Gini aja wis, Allah suruh ngirim azab, selesai. Coba bayangin sampai seperti itu keberanian mereka. Dan zaman sekarang banyak. Atau surat Al-Ankabut ayat 29, i'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Orang kafir bilang apa? Datangkan azab kalau kamu benar. Ayo wis, lek sampean bener, datangkan apa? Azab. Al-Ankabut 29. Atau dalam surat Al-Anfal ayat 32, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau yang diomongkan nabi ini benar, maka hujani kami dengan hujan azab, dengan hujan batu, atau datangkan azab kepada kami. Jadi nantang ini orang apa ini? Nantang. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hijr ayat 6 dan 7, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Kamu Muhammad yang Al-Qur'an turun kepadamu, innaka lamajnun, kamu itu apa? Majnun, tidak waras. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Kalau kamu benar, coba turunkan kepada kami malaikat. Kami pengen lihat siapa? Malaikat. Atau ibarah yang lain. Ketika mereka protes, lawang nabi kok ke pasar? Ada nggak ayat itu? Wa yamshi fil aswaq. Luk nabi kok melbu? Ngawur kamu ini, bohong kamu ini. Nah, itu penolakan saja. Karena tadi apa? Mereka suka mendebat. Penutup, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali karena mereka apa? Hanya ingin mendatangkan azab, kepingin ngelihat azab. Au ya'tiyahumul azabu qubulat, atau mereka kepingin ngelihat azab itu dengan mata mereka sendiri. Penutup, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin, dan tidaklah kami kirimkan seorang nabi kecuali memberi berita gembira dan memberi peringatan. Berita gembira kepada orang yang taat, peringatan kepada orang yang membangkang. Kemudian Allah menjelaskan bahwasannya orang kafir yujadiluna bil batil, mereka mendebat kita dengan apa? Kebatilan. Jadi orang kafir itu kalau debat sama kita itu mesti tidak punya dalil, mesti tidak punya argumentasi. Itulah kenapa diperintahkan menjauhi debat, karena pasti tidak punya argumentasi. Kemudian liyud'ifu bihi, untuk melemahkan kebenaran dengan kebatilan yang mereka bawa. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan peringatanku sebagai bahan ejekan, olokan, serta permainan. Nah, artinya apa yang kita ambil? Ada dua perkara. Nomor satu, kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menetapkan, jangan banyak didebat. Yang kedua, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti apa yang Allah turunkan dan Nabi Muhammad contohkan. Barakallahu fikum. Ini menjelang bulan Ramadan ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, kaifa halukum listiqbali Ramadan? Abdullah bin Mas'ud, bagaimana sih keadaan para sahabat Nabi untuk ketemu bulan Ramadan? Persiapannya apa? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma ahadun minna yajra an yastaqbila Ramadan wa fi qalbihi syahna. Tidak seorang pun di antara kami berani masuk bulan Ramadan di dalam hatinya masih menyimpan kebencian. Nah ini loh, bukan sunnah maaf-maafan, bukan,
Tapi kemudian kalau memang salah, yo lazimnya minta maaf, karena kita mau ketemu bulan yang penuh berkah, supaya keberkahannya, rahmatnya, ampunannya tidak terhalang dari kita. Maka saya ucapkan kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada takmir Masjid Al-Itqan Yayasan 4 Mei Kecamatan Paring, apabila ada, bukan ada ya, banyak kesalahan dari kami, ucapan-ucapan yang kurang berkenan, bercanda atau guyonan yang keterlaluan, atau beberapa kali tidak datang pengajian. Mana Pak Masudi hilang? Atau beberapa kali tidak datang pengajian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi satu yang kami yakinkan, kalau saya tidak datang berarti ada uzur. Tidak mungkin saya tidak datang karena males, saya tidak datang gara-gara itu, tidak mungkin. Karena salah satu ciri orang beriman itu al-mu'min ala syurutihi. Orang beriman itu senantiasa sesuai dengan perjanjiannya. Maka jangan khawatir, pokoknya kalau saya tidak datang ya berarti panjenengan doain aja, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, tidak ada kekurangan. Maka saya mohon maaf, dan insya Allah kita semua ketemu Ramadan dalam keadaan salimin, sehat walafiat, ghanimin, memanfaatkan Ramadan dalam keadaan ibadah yang kuat, faizin, dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan menjadi pemenang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.